Selamat malam, Ibu Damayanti dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas individu hari keempat dengan judul berorientasi pelayanan. Next. Sebelum kita lebih memahami tentang berorientasi pelayanan, kita terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian ASN. Jadi, pengertian ASN adalah atau aparatur sipil negara merupakan sebutan profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ASN itu terbagi atas dua, yaitu PNS dan P3K. Dalam melaksanakan tugas profesinya, ASN harus berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang telah mengalami sejumlah perubahan dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Selanjutnya, dalam pasal ketiga disebutkan bahwa ASN sebagai profesi harus memegang sejumlah prinsip. Di samping itu, ASN juga mesti berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku seperti komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan umum serta profesionalitas jabatan. Next. Sebelumnya, Presiden sudah meluncurkan fondasi baru bagi aparatus sipil negara. Presiden kita saat ini adalah Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi membuat core values berakhlak. Berakhlak itu memiliki singkatan. Ber artinya berorientasi pelayanan, A. akuntabel, K. kompeten, H. harmonis, L. loyal, A. adaptif, dan terakhir adalah K. kolaboratif. Pak Jokowi juga memberikan pesan bahwa saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif, tidak boleh lagi ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Perkataan ini diucapkan pada hari Selasa, tepatnya tanggal 27 Juli 2012 oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Widodo. Next. Panduan berperilaku atau kode etik ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan ini terbagi atas tiga. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel di sini memiliki tiga panduan perilaku, di mana yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten. Kompeten ini ada tiga kode etik. Meliputi yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan terakhir, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat adalah kode etik harmonis. Kode etik harmonis itu terdiri atas beberapa perilaku yang menggambarkan perilaku harmonis seperti yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan terakhir, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Next, loyal. Loyal memiliki tiga
panduan perilaku. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya, adaptif. Adaptif di sini memiliki beberapa panduan perilaku seperti cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan terakhir, bertindak proaktif. Selanjutnya yang adalah kolaboratif. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sehingga kita sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K, harus menjalankan kode etik ini. Di mana tujuan dari kode etik ini adalah untuk meningkatkan kualitas kita sebagai aparatur sipil negara. Next, tujuan dari dibentuknya core value ASN atau berakhlak tersebut bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang dipandang masih sangat bervariasi di setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk tiap unit kerja. Nilai-nilai dasar ASN Core Value ASN berakhlak merupakan turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 15 Tahun 2014 yang terbuat dalam Pasal 4, bahwa nilai dasar ASN harus dijadikan sebagai prinsip dalam menjalankan profesinya. Di sini ada 15 nilai dasar profesi ASN. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dasar ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintah dan demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dan yang terakhir adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Next, di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari nilai dasar. Yang pertama, tujuan nilai dasar ASN yang berorientasi pada pelayanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diharapkan ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel. Tujuan akuntabel adalah untuk memastikan penggunaan kekayaan dan barang milik negara dilakukan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan jabatan. Salah satu perwujudan perilaku dalam nilai dasar akuntabel adalah menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next,
untuk tujuan core value ASN kompeten adalah untuk memberikan perwujudan perilaku nilai dasar kompeten dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi baik secara mandiri maupun kolaboratif. Nilai kompeten ini pun dapat diwujudkan dengan menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku. Next, untuk harmonis, yaitu tujuannya adalah untuk membuat ASN saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan. Dengan nilai dasar ASN harus berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Nilai harmonis ini juga berlaku dalam menjalin hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Next, tujuan nilai dasar ASN Loya adalah untuk mendorong perilaku berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan nilai dasar ini, ASN harus menghindari tindakan ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi kita, yakni Pancasila. ASN juga harus menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI dan mencegah situasi yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, adaptif. Tujuan nilai adaptif adalah untuk membantu ASN agar mampu beradaptasi, siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Dengan nilai dasar demikian, ASN diharapkan dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, khususnya lingkungan kerja. ASN pun harus berinovasi untuk mendukung tujuan instansi secara konsisten. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai dasar ASN kolaboratif bertujuan agar ASN saling bersinergi dalam bekerja sama. Dengan nilai dasar berkolaboratif, diharapkan ASN dapat bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, ASN juga bisa membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Sekian dan terima kasih.